Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan bab 24 yaitu berjudul Desain Sistem, Implementasi dan Operasional. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melati Cahyani dengan NPM Mahir 185, kemudian rekan saya Alexa Nora Soraya dengan NPM Mahir 164, kemudian Melina Amelia Ardi dengan NPM Mahir 171, lalu Nirmala Nur Oktavia dengan NPM Mahir 166, kemudian Ayunda Mentari dengan NPM Mahir 168, dan yang terakhir Faiza Madian Nurfiddin dengan NPM Mahir 193. Yang pertama, ada desain sistem konseptual. Ada banyak cara shopper mart atau yang bisa kita sebut SM dapat mendekati proses pengembangan sistem. SM dapat membeli perangkat lunak, meminta staf sistem atau IS internal untuk mengembangkannya, atau menyewa perusahaan luar untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Perusahaan dapat memodifikasi perangkat lunak yang ada atau mendesain ulang proses bisnisnya dan mengembangkan perangkat lunak untuk mendukung proses baru. Standar-standar berikut harus digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain. Yang pertama, ada seberapa baik desain tersebut memenuhi tujuan organisasi dan sistem. Kedua, ada seberapa baik desain tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Ketiga, ada apakah desain tersebut layak secara ekonomi. Keempat, bagaimana kelebihan atau kekurangannya. Komite pengarah mengevaluasi alternatif-alternatif dan memilih salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada menyiapkan spesifikasi desain dan laporan. Jadi setelah alternatif desain dipilih, spesifikasi desain konseptual dibuat untuk elemen-elemen berikut. Yang pertama ada output. Karena sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna, spesifikasi output disiapkan terlebih dahulu untuk mengevaluasi penjualan di toko. SM harus memutuskan, yang pertama ada seberapa sering membuat laporan analisis penjualan, kedua ada apa saja yang harus ada dalam laporan, ketiga ada seperti apa tampilannya, dan keempat ada apakah berupa output cetak atau output layar atau keduanya. Kedua ada penyimpanan data. Keputusan penyimpanan data meliputi elemen data mana yang harus disimpan atau menghasilkan laporan penjualan, bagaimana elemen tersebut harus disimpan, dan jenis file atau basis data apa yang akan digunakan. Ketika ada input, jadi pertimbangan desain input meliputi data penjualan mana yang akan dimasukkan, lokasi penjualan dan jumlah, dan di mana, kapan, dan bagaimana mengumpulkan data. Keempat ada prosedur dan operasi pemrosesan. Pertimbangan desain meliputi cara memproses data, masukkan data, dan tersimpan untuk menghasilkan laporan penjualan, dan urutan proses yang harus dilakukan. Laporan desain, sistem konseptual merangkum aktivitas desain konseptual, memandu aktivitas desain fisik, mengkomunikasikan bagaimana semua kebutuhan informasi akan terpenuhi, dan membantu panitia pengarah menilai kelayakan. Komponen utamanya adalah deskripsi satu atau beberapa desain sistem yang direkomendasikan. Desain sistem fisik. Desain sistem fisik adalah tahap dan pengembangan sistem informasi akuntansi di mana spesifikasi konseptual diterjemahkan menjadi elemen fisik seperti program komputer, file, database, dan output. Elemen-elemennya yang pertama desain output. Desain output bertujuan menentukan sifat, format, isi, dan jadwal pembuatan laporan atau tampilan layar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kategori desain output yaitu yang pertama laporan terjadwal, dibuat secara berkala dengan formatnya tetap. Yang kedua laporan analisis untuk tujuan khusus, dibuat sesuai kebutuhan tanpa format tetap. Lalu laporan pengecualian, format tetap, dibuat hanya saat terjadi kondisi tidak normal. Selanjutnya laporan permintaan, dibuat atas permintaan dengan format yang telah ditentukan. Langkah-langkah dalam membuat desain output yaitu desainer menyiapkan contoh output yang dievaluasi pengguna. Lalu pengguna menandatangani persetujuan format dan isi untuk menghindari revisi di masa mendatang. Berikutnya langkah dari atau tahapan desain sistem fisik selanjutnya yaitu desain file.
dan database. Tahap ini memastikan data disimpan, dikelola, dan diakses secara efisien, mendukung komunikasi antar unit organisasi. Tujuan utamanya menghindari redundansi data dan memastikan sistem kompatibel untuk berbagai data. Pertimbangan desainnya, struktur file dan format data harus sesuai dengan kebutuhan, lalu keamanan dan aksesibilitas data harus juga diperhatikan. Input design atau desain masukan. Pertimbangan desain input itu mencakup jenis data yang akan diinput dan metode input yang optimal. Nah, untuk pertimbangan desain itu ada di tabel berikut. Nah, berikut untuk tabel pertimbangan desain inputnya, pertimbangan medium atau alat apa yang digunakan, apakah keyboard, OCR, MICR, terminal pos barcode atau yang lain, kemudian sumbernya dari mana, formatnya seperti apa, jenis sifat datanya bagaimana, berapa banyak data yang dimasukkan, dan lain-lain. Mengenai desain formulir, meskipun sistem itu sudah mulai meninggalkan dokumen kertas dan beralih ke otomatisasi data sumber, nah desain formulir itu sampai sekarang itu masih menjadi topik yang penting. Selanjutnya ada desain layar komputer. Lebih efisien. Desain layar komputer ini lebih efisien memasukkan data langsung ke komputer daripada ke kertas untuk entry berikutnya. Nah, layar input komputer yang efektif itu jika prosedur berikut diikutin. Yang pertama itu atur layar agar data itu dapat dimasukkan dengan cepat, akurat, dan lengkap. Minimalkan input data dengan mengambil data sebanyak mungkin dari sistem. Lanjutnya ada kedua, memasukkan data dalam urutan yang sama seperti yang ditampilkan pada formulir kertas yang menangkap data. Yang ketiga, kelompokkan data yang berhubungan secara logis bersama-sama. Yang keempat, rancang layar sehingga pengguna dapat berpindah dari satu lokasi entry ke lokasi yang lain menggunakan tombol tunggal untuk langsung menuju lokasi layar. Yang selanjutnya, permudah perbaikan kesalahan. Dan terakhir, batasi data atau jumlah opsi menu di layar untuk menghindari kekacauan. Penjelasan berikutnya mengenai desain program. Pengembangan program salah satu aktivitas SDLC yang paling menyita waktu, berlangsung dalam 8 langkah yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, untuk langkah pertama itu menentukan kebutuhan pengguna, analisis sistem, berkonsultasi dengan pengguna dan mencapai kesepakatan tentang kebutuhan pengguna dan persyaratan perangkat lunak. Yang kedua, membuat dan mendokumentasi rencana pengembangan. Yang ketiga, tulis instruksi program, kode komputer. Waktu persiapan program dapat berkisar dari beberapa hari hingga beberapa tahun tergantung kompleksitas programnya. Nah, untuk pemrograman terstruktur itu adalah pendekatan modular untuk pemrograman di mana setiap modul menjalankan fungsi spesifik dan dikoordinasi oleh modul kontrol. Dan yang keempat adalah uji program. Debugging adalah proses menemukan dan menghilangkan kesalahan program. Suatu program diuji untuk mengetahui kesalahan logika menggunakan data uji yang mensimulasikan sebanyak mungkin situasi pemrosesan nyata dan kombinasi data input. Yang kelima, dokumentasi program. Dokumentasi menjelaskan cara kerja program yang digunakan untuk mengkoreksi kesalahan. Yang keenam, melatih pengguna program. Dokumentasi program sering digunakan untuk melatih pengguna. Yang ketujuh, install sistem. Semua komponen sistem termasuk program dan perangkat keras diinstal, digabungkan, dan perusahaan mulai menggunakan sistem tersebut. Yang kedelapan, menggunakan dan memodifikasi sistem. Faktor-faktor yang mengharuskan program yang ada di revisi disebut sebagai pemeliharaan program, meliputi permintaan laporan baru atau yang direvisi, perubahan masukan, konten berkas, atau nilai seperti tarif pajak, deteksi kesalahan, dan konversi perangkat keras baru. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai desain prosedur dan pengendalian.
Prosedur harus mencakup penyiapan input, pemrosesan transaksi, deteksi dan koreksi kesalahan, pengendalian, rekonsiliasi saldo, akses ke basis data, penyiapan dan distribusi output, serta instruksi operator komputer. Dokumentasi dan pelatihan prosedur dapat berupa manual sistem, kelas instruksi pengguna, materi pelatihan atau layar bantuan daring. Pengembang, pengguna, atau tim yang mewakili kedua kelompok dapat menulis prosedur. Pengendalian harus dibangun ke dalam accounting information system untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keakuratannya. Pengendalian harus meminimalkan kesalahan serta mendeteksi dan mengoreksinya saat terjadi. Selanjutnya masuk ke implementasi sistem, yakni proses pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak, serta menyiapkan dan menjalankan accounting information system. Dimulai dari tahap sistem analisis yang merupakan langkah pertama dalam sistem development life cycle atau SDLC. Tahap analisis sistem ini membantu kita memahami kebutuhan pengguna dan mendefinisikan masalah yang harus dipecahkan oleh sistem baru. Setelah dianalisis, pada tahap kedua, di tahap desain konseptual, kita menentukan seperti apa solusi sistem secara garis besar. Tujuannya adalah untuk menghasilkan desain yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Langkah berikutnya yakni desain fisik, di mana desain konseptual diubah menjadi spesifikasi teknis untuk memastikan sistem dapat dibangun dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. Dan yang terakhir adalah operasi dan pemeliharaan. Setelah sistem dioperasikan, kita melakukan pemeliharaan rutin untuk menjaga kinerjanya dan memperbaiki masalah yang mungkin muncul. Kemudian selanjutnya adalah implementasi dan konversi yang terdiri dari beberapa subtahap. Yang pertama yakni implementation planning atau merencanakan proses implementasi. Kemudian yang kedua prepare site yakni install and test hardware, digunakan untuk memastikan perangkat keras siap digunakan dan diuji. Kemudian yang ketiga select and train personnel yakni untuk melatih pengguna sistem. Keempat yakni complete documentation berupa menyusun dokumentasi lengkap sebagai panduan. Yang kelima, tes sistem, menguji apakah sistem bekerja sesuai harapan. Kemudian yang keenam, conversion, yakni migrasi dari sistem lama ke sistem baru. Pada subtahap implementasi dan konversi yang pertama, yakni perencanaan implementasi dan persiapan lokasi. Rencana implementasi terdiri dari tugas-tugas implementasi, tanggal penyelesaian yang diharapkan, estimasi biaya, dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas. Rencana tersebut menentukan kapan proyek harus selesai dan kapan accounting information system beroperasi. Tim implementasi mengidentifikasi faktor-faktor yang mengurangi kemungkinan keberhasilan implementasi dan rencana tersebut berisi strategi untuk mengatasi setiap faktor. Selanjutnya masih dalam implementasi sistem, yang berikutnya ada memilih dan melatih personel. Nah, karyawan itu direkrut dari luar perusahaan atau dipindah tugaskan secara internal yang seringkali merupakan alternatif yang lebih murah karena mereka sudah memahami bisnis dan operasi perusahaan. Karyawan ini itu harus dilatih mengenai perangkat keras, perangkat lunak, dan kebijakan serta prosedur baru. Pelatihan itu harus dijadwalkan sebelum pengujian dan konversi sistem. Kemudian selanjutnya ada dokumentasi lengkap. Nah, ada 3 jenis dokumentasi harus disiapkan untuk sistem baru. Yang pertama itu adalah dokumentasi pengembangan yang menjelaskan AIS baru. Dokumen ini itu meliputi deskripsi sistem, salinan output, input, dan tata letak file dan database, diagram alur program, hasil pengujian, dan formulir penerimaan pengguna. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi operasi yang mencakup jadwal operasi, file, dan basis data yang diakses, serta persyaratan, peralatan, keamanan, dan penyimpanan file. Yang ketiga ada dokumentasi pengguna. Itu mengajarkan pengguna cara mengoperasikan AIS. Dokumen ini itu mencakup manual prosedur dan materi pelatihan. Berikutnya bagian terakhir dari implementasi sistem itu adalah menguji sistem. Pengujian sistem yang tidak memadai itu merupakan alasan lain kegagalan sistem Blue Cross dan Blue Shield. 3 bentuk pengujian yang umum itu yang pertama adalah walkthrough. Adalah tinjauan prosedur atau logika program langkah demi langkah untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, kelalaian, atau masalah lainnya. Nah, tim pengembangan dan pengguna sistem itu menghadiri walkthrough di awal desain sistem. Fokusnya itu adalah pada input, file, output, dan aliran data organisasi. Walkthrough berikutnya itu akan dihadiri oleh programmer yang membahas aspek logis dan struktural dari kode program. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan data uji, termasuk semua transaksi yang valid dan semua kemungkinan kondisi kesalahan dilakukan untuk menentukan apakah suatu program itu beroperasi sebagaimana mestinya, yaitu
transaksi yang valid itu ditangani dengan benar dan kesalahan itu dideteksi dan ditangani dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah pengujian penerimaan. Menggunakan salinan transaksi dan berkas nyata, bukan salinan hipotesis. Pengguna itu mengembangkan kriteria penerimaan dan membuat keputusan akhir apakah akan menerima AIS. Selanjutnya ada konversi sistem yang dimana konversi ini merupakan perubahan dari AIS lama ke yang baru dan banyak elemen yang harus dikonversi seperti contohnya pada hardware, software, lalu berkas data dan prosedur. Nah, prosesnya ini selesai ketika AIS baru menjadi bagian rutin dan berkelanjutan dari sistem. Di sini ada 4 pendekatan konversi yang digunakan. Untuk yang pertama ada direct conversion atau konversi langsung yang dimana dengan cara menghentikan AIS lama saat AIS baru diperkenalkan. Nah, misalnya nih SM dapat menghentikan sistem lamanya pada Sabtu malam dan menggunakan AIS barunya pada Senin pagi. Nah, konversi langsung ini tepat dilakukan saat sistem baru sangat berbeda sehingga perbandingan antara keduanya tidak berarti. Pendekatan ini murah tetapi tidak menyediakan AIS cadangan, kecuali jika sistem telah dikembangkan dan diuji dengan seksama. Konversi langsung memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Untuk yang kedua, konversi paralel yang dimana konversi ini mengoperasikan sistem lama dan baru secara bersamaan selama satu periode. Contohnya aja, SM dapat memproses transaksi dengan kedua sistem dengan membandingkan output serta merekonsiliasi perbedaan, memperbaiki masalah, dan menghentikan sistem lama setelah sistem baru terbukti berhasil. Nah, pemrosesan paralel ini melindungi perusahaan dari kesalahan, tapi mahal dan menegangkan untuk memproses transaksi 2 kali. Karena perusahaan sering mengalami masalah selama konversi, pemrosesan paralel telah memperoleh popularitas yang luas. Lalu yang ketiga ada fase inconversion atau konversi bertahap yang dimana dengan mengganti elemen AIS lama dengan yang baru secara bertahap. Contohnya aja SM dapat menerapkan sistem inventarisnya, lalu pencairan, lalu penagihan penjualan, dan seterusnya hingga seluruh sistem berfungsi. Nah, perubahan bertahap memungkinkan sumber daya pemrosesan data diperoleh dari waktu ke waktu. Untuk kerugiannya itu adalah biaya pembuatan antarmuka sementara antara AIS lama dan baru serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan secara bertahap. Untuk yang terakhir adalah konversi percontohan yang dimana dengan menerapkan sistem di satu bagian organisasi seperti lokasi cabang. Contohnya aja SM dapat memasang sistem POS barunya di salah satu tokohnya menggunakan pendekatan langsung, paralel, atau bertahap. Nah, ketika masalah dengan sistem teratasi, sistem baru dapat diterapkan di lokasi yang tersisa. Ini melokalisasi masalah konversi dan memungkinkan pelatihan di lingkungan secara langsung. Untuk kerugiannya adalah waktu konversi yang lama dan perlunya antarmuka antara sistem lama dan baru yang hidup berdampingan hingga semua lokasi dikonversi. Owens Coming Fiberglass menerapkan sistem pembayaran, biaya perjalanan, dan penggajian dengan menjalankan sistem di satu pabrik dan kemudian memindahkannya ke semua pabrik lainnya. Nah, konversi data ini dapat memakan waktu, membosankan, dan mahal, dikarenakan adanya kesulitan dan besarnya seringkali diremehkan. File data mungkin perlu dimodifikasi dengan 3 cara. Untuk yang pertama, file dapat dipindahkan ke media penyimpanan yang berbeda. Contohnya aja dari kaset ke disk. Lalu yang kedua, konten data dapat diubah. Misalnya bidang dan rekaman dapat ditambahkan atau dihapus. Lalu yang terakhir adalah format file basis data dapat diubah. Nah, untuk langkah pertama dalam konversi data ini adalah dengan memutuskan berkas data mana yang perlu dikonversi, kemudian data diperiksa kelengkapannya dan kesalahannya, dan ketidakkonsistenan dihilangkan. Setelah konversi data, berkas baru divalidasi untuk memastikan data tidak hilang selama konversi. Jika konversi data berlangsung lama, berkas baru harus berbauri dengan transaksi yang terjadi selama konversi data. Nah, setelah berkas dan basis data dikonversi dan diuji keakuratannya, sistem baru dapat berfungsi. Sistem harus dipantau selama beberapa waktu untuk memastikannya berjalan lancar dan akurat. Aktivitas terakhir adalah mendokumentasikan aktivitas konversi. Operation Maintenance atau operasi dan pemeliharaan. Jadi langkah terakhir dalam materi ini adalah mengoperasikan dan memelihara sistem baru. Nah, tinjauan pasca implementasi ini dilakukan untuk menentukan apakah sistem memenuhi tujuan yang direncanakan. Di dalam tabel 24-7 ini merupakan faktor-faktor yang perlu diselidiki selama tinjauan pasca implementasi.
Di dalam faktor-faktor ini terdapat tujuan dan sasaran, kepuasan, manfaat, biaya, keandalan, ketepatan waktu, kesesuaian, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada pertanyaan yang dimana bersangkutan dengan faktornya. Contohnya faktor tujuan dan sasaran, yang dimana pertanyaannya mengenai apakah sistem membantu organisasi mencapai sasaran, tujuan, dan misi keseluruhannya. Lalu untuk faktor kepuasan, apakah pengguna merasa puas, apa yang ingin mereka ubah atau tingkatkan. Lalu faktor manfaat, yang dimana bagaimana manfaat yang diperoleh pengguna, apakah manfaat yang diharapkan tercapai. Lalu ada faktor biaya, yang dimana apakah biaya aktual sesuai dengan biaya yang diharapkan, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang tabel 24/8 ini mengilustrasikan apa yang seharusnya dimuat dalam laporan pasca implementasi. Di sini tabel 24/8 ini terdapat daftar isi laporan Shopee Mart yang dimana ada dua desain sistem, yang pertama konseptual dan fisik. Untuk laporan desain sistem konseptual daftar isi ini yang bab pertama mencakup ringkasan eksekutif desain sistem konseptual, lalu yang bab 2 gambaran umum tujuan proyek dan ringkasan temuan hingga saat ini, lalu yang bab 3 desain konseptual yang direkomendasikan. Seperti yang A, tinjauan umum desain direkomendasikan, yang B, tujuan yang ingin dicapai melalui desain, lalu yang C, dampak desain terhadap sistem informasi, dan sampai akhir dengan lampiran art dan glosarium. Untuk yang laporan desain sistem fisik ini, daftar isinya yang bab pertama sama kayak sistem konseptual, dari ringkasan eksekutif, gambaran umum desain proyek, serta rekomendasi. Nah, untuk rekomendasi desain fisik ini, yang A itu ada desain output, yang B desain input, yang C desain basis data, hingga lampiran glosarium. Nah, untuk yang laporan tinjauan pasca implementasi ini, daftar isinya berupa ringkasan eksekutif tinjauan pasca implementasi, tinjauan umum proyek pembangunan. Nah, untuk yang bab 3 ini terdapat evaluasi pembangunan yang dimana terdapat subbab, yaitu yang pertama tingkat terpenuhinya tujuan sistem, lalu yang B analisis biaya dan manfaat, yang C reaksi dan kepuasan pengguna, hingga ringkasan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.